Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas tentang salah satu bahasan ya, yaitu tentang metodologi penelitian. Yang akan kita bahas kali ini itu masih pendahuluan teman-teman, yaitu tentang konsep dasar dari suatu penelitian ya, atau biasa disingkat dengan konsep dasar penelitian seperti itu. Kita bicara dulu tentang ilmu pengetahuan dan penelitian dan apa hubungannya sih sebenarnya antara ilmu pengetahuan dengan penelitian ya. Jadi dari definisinya dulu, si ilmu pengetahuan itu adalah suatu pengetahuan yang sifatnya umum atau menyeluruh ya. Jadi bisanya pengetahuan ini sifatnya umum, artinya itu bisa diketahui oleh siapapun dan juga menyeluruh, jadinya bisa menyentuh semua aspek gitu. Memiliki metode yang logis, artinya masuk akal dan terurai secara sistematis, artinya itu proses ilmu pengetahuan ini diambil atau dicapai atau didapatkan itu dengan cara yang sistematis, artinya dari masalah atau dari fakta, kemudian dibuat hipotesis atau kesimpulan sementara, kemudian dilakukan metode penelitian dan akhirnya didapatkan suatu kesimpulan ya. Nanti untuk rinciannya tentang ilmu pengetahuan yang didapatkan secara sistematis atau melalui metode ilmiah akan kita bahas di akhir dari video ini gitu. Nah, penelitian sendiri itu apa sih? Nah, penelitian itu adalah suatu kegiatan penyelidikan ya. Ini bisa digarisbawahi ya. Ini intinya di sini. Penyelidikan atau penemuan suatu fakta ya yang dilakukan secara terencana, artinya itu sudah difikirkan secara matang ya. Penuh kehati-hatian dan teratur. Tadi kan penelitian itu harus bersifat sistematis ya, kalau ilmu pengetahuan yang melalui metode ilmiah kan, dan teratur terhadap suatu objek, jadi bisa benda atau bisa bentuk objek ataupun subjek ya. Ini berarti bisa makhluk hidup ya, tertentu untuk memperoleh bukti. Yang pertama tujuannya jawaban, itu kesimpulan ataupun suatu pengetahuan atau informasi baru teman-teman, seperti itu. Nah, cara memperoleh pengetahuan menurut Wibowo, ini bukan menurut Wibowo sih, pada buku Wibowo ya tahun 2014, itu ada 4. Yang pertama itu metode keteguhan, yang kedua itu otoritas, yang ketiga itu intuisi, dan yang keempat itu adalah metode ilmiah. Nah, yang mau kita pelajari kali ini atau kita mau bahas adalah tentang metode ilmiah, yaitu cara memperoleh pengetahuan melalui metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis teman-teman. Jadi kita lihat dari fakta atau dari kesenjangan atau dari masalah yang ada di sekitar kita ataupun yang kita khawatirkan gitu ya. Terus kita lakukan pendekatan melalui tinjauan pustaka, literatur review, apa aja yang sudah dilakukan orang lain dan apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Kemudian kita buat metodenya dan kebaruannya apa. Kemudian kita lakukan si penelitian tersebut dan akhirnya disimpulkan suatu jawaban ataupun kesimpulan ya. Yang kedua, untuk cara memperoleh pengetahuan menurut Noto Atmojo tahun 2014 itu ada 2 ya. Bisa cara non ilmiah atau biasa disebut dengan cara tradisional. Yang kedua itu adalah cara ilmiah atau cara modern ya, yang akan kita bahas kali ini gitu. Nah, untuk tingkat pengetahuan sendiri itu yang paling dasar itu disebutnya know atau tahu aja gitu, hanya tahu ibaratnya. Yang kedua itu memahami atau dalam bahasa Inggris disebutnya comprehension. Yang ketiga itu adalah aplikasi, artinya kita bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut ya. Yang keempat analisis, bisa menganalisis, berarti pengetahuan tersebut dianalisis kira-kira apa aja yang ada atau bisa dipecah gitu. Dari pengetahuan yang sudah ada dipecah, kira-kira komponen-komponen apa aja yang terdapat dalam pengetahuan tersebut. Kemudian sintesis, artinya dari pengetahuan itu disintesis atau dibuat pengetahuan atau cabang ilmu baru ya, atau ilmu baru gitu. Yang terakhir adalah mengevaluasi atau evaluation ya, artinya bisa mengevaluasi apakah contohnya misalnya si pengetahuan tersebut apakah sudah valid atau belum ya, dengan cara pendekatan. Ya gampangnya kalau yang paling mudah itu adalah pendekatan secara statistik ya, gitu ya. Kemudian kita bahas lagi tentang tahapan metode ilmiah.
Ini tahapan-tahapannya apa aja sih untuk memperoleh pengetahuan secara metode modern atau metode ilmiah ya. Yang pertama itu kita cari dulu teori yang ada, yang sudah ada ya. Itu artinya berdasarkan data maupun fakta yang empiris yang sudah ada di atau sudah ditemukan orang lain gitu. Kemudian kita cari nih kira-kira ada kesenjangan nggak antara teori dengan fakta yang ada gitu kan. Dengan fakta yang ada misalnya. Contohnya gini, kita paling gampang gimana ya? Misalnya kita punya pulpen nih teman-teman, punya pulpen atau punya sepatu ya, sepatu deh. Sepatu itu kita gunakan untuk berjalan misalnya. Nah, cuman sepatu misalnya kita lihat pada tahun 1900-an lah ya, itu belum ditemukan adanya apa namanya? Ibaratnya alasnya tuh masih keras gitu kan. Misalnya sepatu itu digunakan namun alasnya masih keras, artinya kan kurang nyaman ya. Itu berarti ada kesenjangan tuh atau ada masalah di sepatu itu. Artinya sepatu yang kita gunakan pada tahun 1900 misalnya kalau kita lihat ke belakang ya, itu kurang nyaman. Nah, berarti itu adalah perumusan masalah yang ada. Nah, penelitian kita misalnya dalam sepatu ini apa? Kita masuk ke tujuan gitu, agar si sepatu itu lebih nyaman dipakainya gitu. Nah, masuk lagi ke tinjauan pustaka. Nah, apa yang sudah dilakukan orang-orang untuk apa yang sudah dilakukan orang-orang supaya sepatu tersebut nyaman, misal dalam tanda kutip ya, ditambahin roda gitu misalnya, atau ditambahkan pelembut namun tipis, masih nih pelembutnya nih gitu kan, bagian empuknya gitu namun tipis. Nah, apa yang kebaruan apa atau novelty apa yang akan dilakukan terhadap sepatu tersebut gitu kan. Kita bisa menambahkan pelembut atau tempat empuknya itu lebih tebal lagi tanpa mengurangi atau menambah bobot si sepatunya gitu kan. Nah, itu adalah kebaruan yang akan kita mau lakukan. Nah, kita buat rangka konsepnya ya kan, berarti kan. Nah, kemudian kita buat hipotesis atau kesimpulan sementara. Nah, hipotesisnya biasanya ada dua teman-teman, hipotesis 0 sama hipotesis alternatif atau hipotesis 1 ya. Hipotesis 0 itu yang berseberangan dengan yang mau kita harapkan gitu kan. Nah, hipotesis alternatif adalah hipotesis yang mau kita harapkan gitu kan. Lalu kita buat metodenya atau penelitiannya nih, berarti penambahan bahan empuk ke dalam sepatu tersebut agar si sepatu tersebut itu nyaman. Nah, baru kita uji, kita tulis hasilnya dan gimana bahasnya. Nah, setelah dibahas, berarti kesimpulannya sepatu yang telah ditambahkan bahan empuk atau bahan busa tersebut itu hasilnya lebih nyaman. Berarti kesimpulannya adalah berapa tuh kira-kira misalnya berapa tebal gitu yang dapat digunakan zat bahan empuknya supaya sepatu tersebut lebih nyaman. Nah, itu berarti kesimpulannya seperti itu ya gitu ya, Mak. Optimasinya atau optimalnya berapa tuh ketebalannya. Nah, kemudian ada saran nih teman-teman. Sarannya itu kira-kira apa yang mau dilakukan untuk selanjutnya gitu yang di penelitian kita ini tidak tercapai. Misalnya si zat pengempuknya itu sudah nyaman atau sudah tebal, namun ternyata bobot sepatunya malah semakin bertambah gitu. Nah, gimana caranya supaya komponen empuknya itu tetap bikin nyaman, namun berat sepatunya itu tetap ringan gitu. Nah, itu adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Ini adalah contoh dari penelitian sepatu ya, teman-teman ya. Kalian tidak perlu terpaku terhadap hal itu gitu, bisa penelitian lain. Namun intinya kayak gitu. Sebenarnya penelitian itu mudah, teman-teman, cuman untuk membreakdownnya itu ya butuh waktu gitu. Jadi awal itu ada kesenjangan, kemudian kita rumuskan masalahnya ya, kemudian masuk ke tujuannya apa penelitiannya. Tinjauan pustaka itu untuk melihat state of the art atau kira-kira tingkatan atau level penelitian kita itu ada di mana gitu, levelnya gitu kan. Terus masuk ke kerangka teori yang mau diteliti apa, atau kerangka konsep ya. Kerangka teori itu semua yang tidak diteliti juga dimasukkan. Kemudian masuk kerangka konsep, artinya yang hanya kita teliti aja variabelnya. Kemudian masuk ke hipotesis, kesimpulan sementara, terus dilakukan penelitian, metodenya apa gitu, yang dilakukan itu apa. Kemudian hasilnya ditulis dan dibahas ya. Lalu disimpulkan, kemudian diberi saran. Seperti itu.
Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan tentang konsep dan ilmu pengetahuan, konsep penelitian dan ilmu pengetahuan ya. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.